Selamat datang di channel The Inspirasi 96, tempat di mana setiap cerita menunggu untuk diungkap. Dari cerita tak terjelaskan, hingga cerita-cerita aneh yang mengundang tanda tanya. Bersiaplah untuk menyelami dunia yang penuh cerita. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar kamu tak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Pada suatu hari, ada seekor penyu bermain-main di Sungai Progo, Yogyakarta. Ia sedang menikmati keriangan hatinya. Beberapa hari lamanya ia telah bekerja keras. Untuk menghilangkan penatnya, penyu itu lalu bersenang-senang dengan berenang ke sana kemari di sepanjang sungai yang sejuk itu. Di tengah kegembiraan hatinya, tiba-tiba ia melihat seekor kera hanyut di bawah air Sungai Progo. "Tolong! Tolong!" teriak kera itu dengan nafas tersengal-sengal. "Jangan khawatir, kawan. Aku akan menolongmu." Penyu segera mempercepat renangnya menuju arah kera itu. Dengan ketangkasannya, penyu segera menolong si kera, dibawanya kera yang telah pucat pasi itu ke pinggir sungai. "Sekarang engkau telah aman, kawan. Tiada lagi yang perlu kau takutkan." "Terima kasih, saudaraku. Sungguh engkau penyu yang baik budi. Sudah sepantasnya kita sesama binatang saling tolong-menolong. Semoga nanti aku dapat membalasmu." "Jangan kau pikirkan itu. Yang penting kau telah selamat. Sekarang aku akan mencari kayu dan api untuk menghangatkan tubuhmu yang kedinginan itu." Tutur penyu lalu pergi mengambil kayu-kayu kering yang berserakan di pinggir Sungai Progo. Tidak lama kemudian, kayu-kayu itu sudah dinyalakan oleh si penyu. Sejak saat itu, penyu dan kera itu bersahabat. Mereka saling bahu-membahu mengatasi masalah yang mereka hadapi. Bahkan, dalam mencari makan pun, keduanya tampak sangat akur. Mereka berdua kemudian membuat pondok di pinggir Sungai Progo. Semua binatang hutan pun mengetahui hubungan persahabatan mereka berdua. Bahkan, teman-teman kera yang hanyut pun salut kepada keduanya. Sungguh sangat nikmat kalau dunia seperti ini. Kita saling menolong dan membantu. Tiada perseteruan dan kecurangan, kata penyu sehabis bersantap siang. "Engkau benar, penyu. Walaupun kita berbeda jenis, tetapi kita dapat saling memahami. Bukankah ini pantas untuk ditiru oleh siapapun? Seandainya ini dapat berjalan seterusnya, tentu semua dunia binatang akan aman. Hidup memang jadi indah jika tidak membeda-bedakan satu dengan lainnya. Hari terus berganti, berjalan sesuai dengan perubahan waktu. Hubungan penyu dan kera masih tetap serasi. Pada suatu saat, ketika sedang duduk-duduk di pinggir Sungai Progo, mereka melihat sebatang pohon pisang hanyut dari Gunung Merapi. "Ayo kita ambil pohon itu," seru penyu. "Kau saja. Bukankah aku tidak bisa berenang?" "Baiklah. Tunggu saja kau di sini. Aku akan mengambilnya." Setelah itu, penyu segera turun ke sungai mengambil batang pohon pisang. Dengan susah payah penyu dapat membawa batang pohon pisang itu ke pinggir sungai. "Sekarang, akan kutanam batang pisang ini," kata penyu pada kera. "Karena aku kawanmu, tentu batang ini harus kita tangani berdua." "Kenapa tidak? Maksudku, kita potong jadi dua. Aku menanam bagian ujungnya, engkau bagian pangkalnya." "Aku tidak keberatan, kawan kera." Batang pohon pisang itu lalu dipotong jadi dua bagian. Penyu menanam bagian pangkal, kera menanam bagian ujung yang berdaun. Selesai menanam, kera lalu mengajukan pertanyaan pada penyu.
Berbuahnya lebih cepat mana antara tanamanmu dan tanamanku? Penyu hanya diam. Ia melihat kera mulai berubah perangainya. Menurut akal sehat, pangkal batanglah yang tumbuh, bukan ujung batangnya. Jadi, tanamanku yang akan berbuah, bukan milikmu. Akal sehat katamu, kawan? Mana mungkin? Bukankah pangkal batangmu tidak berdaun? Tentu milikulah yang tumbuh karena berdaun, jawab kera enteng. Ya, semoga pendapatmu itu benar. Semoga tanamanmu itu cepat berbuah. Oleh karena mereka ingin membuktikan kebenaran pendapatnya, penyu dan kera setiap hari rajin merawat tanaman mereka masing-masing. Tiap hari penyu menyiram pangkal batang pohon pisang yang ditanamnya. Dan, sedikit demi sedikit, tanaman penyu mulai tumbuh tinggi dan berdaun serta akhirnya berbuah. Buahnya sangat bagus dan menggiurkan siapapun yang melihatnya. Sebaliknya, tanaman ujung batang si kera justru mulai mengering dan akhirnya mati. Bukankah pendapatku benar, kawan kera? Tanamanmu mati, milikku berbuah. Lihatlah sekarang mulai masak pisang-pisang itu. Kera terdiam mendengar perkataan si penyu. Di dalam hatinya mulai timbul rasa iri. Untuk itu, kera lalu merencanakan sesuatu agar dapat menikmati buah pisang hasil tanaman si penyu. Maka, pada suatu kesempatan, naiklah kera ke pohon pisang milik penyu. Kawanku, kera, mengapa kau tidak minta izinku dulu? Bukankah itu milikku? Kalau kau mengambil seperti itu, namanya mencuri. Aku hanya mencoba mencicipi. Barangkali pisangmu ini sudah masak atau belum? Dari warnanya yang kuning langsat itu, jelas sudah masak. Namun, jika kau ingin memetik satu buah aku izinkan. Kera segera memetik 3 buah. Tidak satu buah seperti yang diizinkan penyu. Pisang tanamanmu sangat manis, kawan. Beberapa hari kemudian, kera secara diam-diam memetik lagi tanpa izin penyu. Kali ini sampai hampir separuh dari jumlah pisang yang ada. Juga tanpa izin. Penyu tidak dapat lagi menerima tingkah laku si kera. Ia lalu mencari siasat agar kera memperoleh pelajaran yang berharga. Maka pergilah ia menghadap Raja, Sri Baginda Harimau di hutan Mentau. Hamba sudah tidak dapat mengingatkan dia, Baginda. Mohon petunjuk, kata penyu dengan hormat. Kalau demikian masalahnya, biarlah aku yang memberikan peringatan padanya. Memang aku sudah lama tidak berjumpa dengan kera. Sekarang pulanglah. Daulat, Baginda. Hamba mohon diri. Penyu pulang ke pondok. Beberapa hari kemudian, datanglah Sri Baginda Harimau menemui kera tanpa memberitahu. Mengetahui Sri Baginda Harimau sudah ada di dekatnya, tiba-tiba kera sangat ketakutan. Akan tetapi, Raja hutan itu sudah tidak berpikir panjang lagi. Diterkamlah si kera. Mati. Lalu dibawa masuk ke hutan. Kabar diterkamnya kera sahabat penyu itu pun tersiar di seluruh dunia binatang. Para binatang tidak dapat menyalahkan penyu atas peristiwa itu. Mereka berpendapat bahwa kera memang sudah sampai pada takdirnya. Akan tetapi, kawan-kawan kera tidak dapat menerima kenyataan itu. Kita harus menuntut balik si penyu. Ini pasti ulah si penyu. Ayo kita bakar dia, kata pemimpin kera sambil meringis memperlihatkan giginya yang tajam. Jangan pemimpin, kata kera lainnya. Itu karena keteledoran kera sahabat si penyu itu. Mengapa ia tidak waspada kalau ada harimau datang? Diam, kau. Jangan dengarkan omongan kawanmu ini. Ayo berangkat. Kita cari dan bakar penyu itu, seru pemimpin kera.
Semua kera itu lalu pergi menuruti kemauan pemimpinnya. Tidak berapa lama, rombongan kera itu pun sampai di pondok si penyu. Tanpa basa-basi, si penyu segera ditangkap oleh pemimpin kera. Ia lalu dibawa ke arah api unggun yang telah dipersiapkan oleh anak buahnya. Lenilah akibatnya jika engkau mengkhianati kawan. Akan kubakar dirimu. Bakarlah. Bakarlah. Aku memang sudah sangat lama menantikan hal ini. Kata dewa, jika dibakar akan menjadi sakti mandraguna. Ayo tunggu apa lagi? Lemparkah aku ke api itu? Seru penyu dengan suara keras dan tegas. Mendengar ketegasan penyu tersebut, pemimpin kera dan anak buahnya menjadi gentar. Pemimpin kera itu tidak menyangka kalau penyu akan mendapatkan kesaktian justru karena dibakar. Tunggu apa lagi, pemimpin? Aku rasanya sudah tak tahan ingin masuk ke dalam api yang menyala-nyala itu. Oh, alangkah hebatnya jika aku nanti menjadi makhluk sakti seperti Dewa Siwa. Pemimpin kera pun membatalkan niatnya untuk membakar penyu. Ia segera membawa si penyu ke sungai. Ia berpikir, jika dengan api penyu akan menjadi sakti, tentu dengan air ia akan mati. Di sungai Progo ini engkau akan menemui ajal, penyu konyol. Celakalah aku kali ini. Tolonglah aku, pemimpin kera. Jangan aku kau lempar ke sungai. Aku pasti akan mati. Tanpa menunggu waktu lagi, pemimpin kera segera melemparkan penyu ke dalam sungai Progo. Penyu tenggelam ke dalam sungai. Akan tetapi, selang beberapa detik, penyu sudah menampakkan kepalanya di permukaan sungai. Dasar bodoh! Jika otakmu dapat dipakai bernalar, tentu aku sudah mati kau panggang di bara api unggun itu. Bukan kau lempar ke sungai ini. Dari dahulu hingga kapanpun, sungai adalah tempat tinggalku. Pemimpin kera dan anak buahnya hanya terpana menyadari kebebalannya. Akan tetapi, nasi telah menjadi bubur. Sampai jumpa, kawan. Aku ingin mencari sahabat yang tulus, bukan sahabat yang berpura-pura tulus seperti sahabatmu yang telah dimangsa Sri Baginda Harimau.